Selamat datang di program Belajar Mandiri. Kali ini topik bab 3 tentang transport layer, dan ini adalah tujuan daripada bab 3, yaitu kita belajar bagaimana transport layer, terutama di bagian service, multiplexing, demultiplexing, kemudian bagaimana transfer data yang reliable, kemudian transport layer pada flow control dan congestion control. Selanjutnya kita coba lihat bagaimana realisasinya di beberapa internet, seperti UDP dengan konsepnya connectionless transport dan TCP connection oriented transport. Dan kita lihat bagaimana TCP congestion controlnya di sini. Dan ini adalah outline seluruh topik yang ada di bab 3. Di sini kita belajar di posisi ini adalah transport layer service. Nanti ada yang namanya multiplexing dan demultiplexing, dan kita akan lihat protokol internet yaitu connectionless transport UDP, dan kita juga belajar tentang prinsip daripada reliable data transfer. Dan selanjutnya setelah kita belajar UDP, kita belajar TCP tentang connection oriented. Dan ini ada beberapa topik bahasanya, mulai dari segment structure, kemudian reliable data transfer, flow control, dan connection management. Dan yang ke-6 adalah prinsip congestion control. Dan ke-7 kita coba lihat bagaimana penerapan congestion control pada TCP. Berbicara tentang transport service atau protokolnya, maka kita melihat bahwa dia menyediakan logical communication antara aplikasi proses yang running di beberapa host, ya. Di sisi pengirim, ya, kita tahu bahwa satu komputer itu di sana ada beberapa aplikasi, maka ketika aplikasi ini mengirim data keluar, maka data-data ini akan dikirim dalam satu segmen dan akan masuk ke network layer. Kemudian di sisi penerima, paket-paket itu diubah, dikonstruksi menjadi segmen, kemudian dimasukkan lagi ke application layer. Dan ini banyak digunakan terutama di protokol TCP, UDP untuk implementasinya. Ini kita akan lihat nanti di sesi selanjutnya. Dan kalau kita lihat perbedaan antara transport dan network layer, itu di sisi network layer itu kita berbicara tentang logical communication antara host. Jadi ada host A, B, C, D, itu kita berbicara logical komunikasi antara host itu. Tetapi ketika kita berbicara tentang transport layer, maka kita berbicara tentang proses di dalam host itu sendiri. Berarti dalam satu host itu mungkin bisa banyak proses. Dan di transport layer itu berbicara bagaimana komunikasinya. Ilustrasinya seperti di sebelah kanan itu 12 anak-anak kirim surat ke 12 anak, di mana prosesnya itu anak, kemudian aplikasi message-nya adalah surat di dalam amplop, kemudian hostnya adalah rumah, transport protokol, ensemble, kemudian network layer-nya adalah postal service. Nah, di sisi internet kita melihat nanti bagaimana transport layer ini bekerja, terutama di bagian bagaimana paket-paket itu dikirim, terutama congestion controlnya, flow control, dan connection setup. Bayangkan dalam satu komputer itu kan dia banyak proses di dalamnya, sehingga kalau ini tidak diatur, ketika data keluar ini akan jadi bottleneck di sisi network layernya nanti. Dan ini yang kita akan pelajari di internet protokol, termasuk bagaimana kepastian paket itu dikirim dan diterima. Oke, itu adalah topik untuk pendahuluan dan semoga berguna. Terima kasih.